Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma Fitriani dengan NIM 33332400029 dari kelompok 23. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas mingguan statistika 2 untuk modul 2 mengenai uji hipotesis. Oke, jadi untuk soal yang pertama, kita akan langsung saja ke soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini terdapat 5 soal di tugas mingguan kali ini. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Oke, baik, akan kita jawab. Nah, di sini uji hipotesis secara sederhananya adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan atau membuktikan apakah suatu asumsi tentang data itu bisa dianggap benar atau tidak. Proses ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana sih bukti-bukti dari sampel data yang kita miliki itu mendukung gagasan yang sedang kita ajukan. Nah, dalam praktiknya kita itu harus menyusun dua pernyataan yang saling berlawanan, yaitu hipotesis nol atau H0 sebagai dugaan awal yang menyatakan tidak ada perubahan dan hipotesis alternatif atau yang disebut dengan H1 sebagai pernyataan yang ingin kita buktikan kebenarannya. Pengambilan keputusan ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengumpulan data, penghitungan statistik, hingga akhirnya menentukan apakah kita akan menerima atau menolak dugaan awal tersebut berdasarkan hasil perhitungan yang didapat. Nah, ini saya dapatkan dari buku Dasar-Dasar Statistik dan Probabilitas dalam Ilmu Sains. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Baik, akan kita jawab. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus menentukan hipotesis dan signifikasi atau alfa, menyusun hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1, serta memilih tingkat kesalahan yang ditoleransi, seperti misalnya 5% maupun 1%. Yang kedua, itu memilih statistik uji, di mana kita itu akan menentukan rumus yang tepat seperti uji Z atau uji T berdasarkan jenis data dan apakah standar deviasi populasi itu diketahui. Yang ketiga, kita akan menentukan aturan keputusan, yaitu dengan menetapkan nilai kritis dari tabel statistik sebagai batas untuk memutuskan apakah H0 itu ditolak atau tidak. Dan yang keempat, kita akan menghitung statistik uji, memasukkan data sampel ke dalam rumus statistik yang telah dipilih untuk mendapatkan nilai hitung. Dan yang kelima, yang terakhir, kita akan menarik kesimpulan dengan cara membandingkan hasil hitung dengan nilai kritis untuk memutuskan apakah kita menolak H0 atau gagal menolak H0. Nah, ini untuk sumbernya saya dapatkan dari buku Biostatistik untuk Kesehatan Masyarakat Jilid 2. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Oke, akan kita jawab. Nah, jadi berikut adalah perbedaan sederhana antara ketiga jenis uji tersebut. Yang pertama itu ada two-tail test atau dua arah. Nah, ini tuh digunakan jika kita hanya ingin tahu apakah ada perbedaan atau tidak, tanpa peduli mana sih yang lebih besar atau kecil. Fokusnya itu hanya pada tanda sama dengan, mohon maaf, pada tanda tidak sama dengan. Nah, kata kuncinya di two-tail test ini bakalan ada perbedaan signifikan. Sedangkan yang kedua adalah left tail test atau arah kiri. Nah, untuk left tail test ini digunakan jika kita ingin membuktikan apakah suatu nilai lebih rendah atau mengalami penurunan. Fokusnya itu hanya pada tanda lebih kecil dari. Dengan kata kunci itu terdapat penurunan yang sangat signifikan. Dan untuk yang ketiga adalah right tail test atau arah kanan.
Nah, arah kanan ini digunakan jika kita ingin membuktikan apakah suatu nilai itu lebih tinggi atau mengalami peningkatan. Fokus pada lebih besar dari. Nah, seperti ini tandanya ya. Nah, untuk sumbernya, sumber yang ketiga ini saya dapatkan dari buku Statistika dan Probabilitas menggunakan Python. Lanjut kita ke soal yang keempat. Berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang pertama ini contohnya saya ambil yaitu perbaikan mesin di pabrik. Perbaikan mesin di pabrik, misalnya kamu baru saja melakukan maintenance pada mesin pengemas agar pengisiannya lebih akurat. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya kamu menduga mesin sekarang itu lebih stabil dibandingkan sebelum diperbaiki. Nah, untuk cara ngeceknya, kamu ambil sampel misalnya 30 bungkus. Jika rata-rata beratnya pas 500 gram dan variasinya juga kecil, berarti perbaikan kamu itu berhasil. Namun jika tidak ada perubahan, berarti perbaikan itu cuma kebetulan atau tidak ngaruh. Dan untuk contoh yang kedua, yaitu mengenai desain kursi kerja atau desain kursi kerja ergonomi. Nah, misalnya kamu mengganti kursi operator dengan desain baru yang lebih ergonomis untuk mengurangi rasa pegal. Hipotesisnya, kamu menduga kursi baru ini bisa meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan operator per jam. Nah, untuk cara mengeceknya, kamu akan membandingkan data output harian sebelum dan sesudah ganti kursi. Kalau angka produksinya naik signifikan secara statistik, berarti desain ergonomis kamu itu terbukti meningkatkan produktivitas. Oke, soal yang terakhir, nomor 5, kita bakalan menggunakan software RStudio. Jadi untuk pertanyaannya atau soalnya adalah diceritakan bahwa terdapat sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 mili. Pengujian itu dilakukan dengan tingkat signifikasi 5% dan ukuran sampel 25 botol. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 mili dengan standar deviasi 50 mili. Hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 atau Raytel. Oke, untuk soal nomor 5, pertama-tama kita akan membuka software RStudio-nya terlebih dahulu. Kemudian, kita akan menyimpan di folder yang kita inginkan. Selanjutnya, kita klik Ctrl Shift N. Lalu, kita akan memasukkan sintaks yang telah kita buat. Nah, di sini saya menginput yaitu data sampel sebanyak 25, nilai hipotesis 900 mili, rata-rata sebenarnya itu 930. Yang ini, yang X bar, serta standar deviasinya itu 50 mili. Kemudian, di sini saya nantinya akan mencari nilai kritis Z pada alfa 5%. Selanjutnya, eh, kita akan melihat atau merunning semuanya untuk melihat hasilnya. Pertama, kita akan menentukan hipotesis, lalu yang kedua, kita akan menginput data yang diketahui pada soal, lalu yang ketiga, kita selanjutnya akan mencari nilai kritis. Lanjut, kita akan menghitung batas kritis rata-rata sampel. Dan selanjutnya kita akan menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2. Inti daripada soal ini.
Nah, jadi kita akan menjelaskan satu-satu di sini untuk jet alpanya dihasilkan yaitu sebanyak 1,644854. Nah, ini adalah nilai jet kritis karena ini retail test dengan alfa 0,05. Batas daerah penolakannya itu dimulai dari titik ini. Selanjutnya, untuk jawaban yang 916,4485 ini merupakan X kritikal. Ini angka kuncinya, artinya kalau rata-rata sampel dari 25 botol itu adalah 916,45 mili, maka kita bakal menolak H0. Dan untuk yang terakhir, ini merupakan nilai beta, di mana nilai betanya yaitu 0,087685546. Nah, ini adalah jawaban inti dari soal nomor 5, di mana probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 atau beta adalah 0,0877 atau sekitar 8,77%. Jadi mungkin itu saja kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf apabila suaranya sedikit berisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.